Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asmaul Husna, dan ini adalah materi terakhir dari kitab ini. Setelah ini tamat, selesai sudah kajiannya. Nanti ada beberapa alternatif kitab pengganti yang akan kita sodorkan ke para pengurus, apakah ke kitab para malaikat ini tentang Allah, iman kepada Allah. Nanti ada kitab para malaikat atau kitab lain yang masih berkaitan dengan akidah. Materi terakhir ini membahas Dzul Jalali wal Ikram. Dzu artinya pemilik, Jalal itu artinya keagungan, Al-Ikram itu kemuliaan, pemilik keagungan dan kemuliaan. Nama ini ada disebut di dalam Al-Quran beberapa kali. Salah satunya surah Ar-Rahman 78, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka maha barakah. Ismu rabbika nama Rabbmu. Dzil jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Atau yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di sini dibaca dzi bukan dzu. Kalau dari segi makna tidak ada perbedaan dzu, dza ataupun dzi. Maknanya pemilik. Perbedaannya dari segi i'rab. I'rab itu apa ya? Dari segi kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Seperti Muhammad bisa Muhammadun dan atau din. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Marartu bi Muhammadin, aku berjumpa dengan Muhammad. Muhammadnya mau dan dindun sama. Cuma kedudukannya Ja'a Muhammadun dibaca dun karena dia fa'il atau subjek yang datang setelah fi'il, setelah kata kerja. Ra'aitu Muhammadan dibaca dan karena dia objek. Aku telah melihat Muhammad. Dalam bahasa Arab disebut maf'ulun bih. Marartu bi Muhammadin disebut din karena ada huruf bi. Marartu bi Muhammadin. Dan dindunnya itu menunjukkan kedudukan dia dalam kalimat tersebut, tapi dari segi makna tidak ada perbedaan. Nah,
Dzul Jalali wal Ikram, dalam ayat ada Dzul Jalali wal Ikram seperti umpamanya wa yabqa wajhu rabbika Dzul Jalali wal Ikram dalam surah Ar-Rahman. Masih di surah Ar-Rahman yang terakhir Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tadi dzu, sekarang dzi. Maknanya sama, kedudukannya berbeda. Adapun dzi di sini dibaca dzi karena dia sifat dari Rabbi. Tabarakasmu rabbika. Rabbi itu dibaca i, disebut jar. Tanda jarnya dengan kasrah. Kenapa harus dibaca jar? Karena kedudukan dia mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu kata yang datang setelah mudhaf. Ismu mudhaf, Rabbi mudhafun ilaih. Dzi sifat dari Rabbi makanya harus sama. Dzi harus sama. Jadi dzil jalal wal ikram sifat dari Rabbi, sifat dari Allah. Di dalam hadis pakai za. Seperti hadis yang diterima dari Rabi'ah ibnu Amir radhiyallahu an dalam kitab Musnad Ahmad. Hadis ini sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Kata Rabi'ah ibnu Amir, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, alidhu bi ya dzal jalali wal ikram. Makna alidhu artinya biasakan, kontinukan, tetapkan, perbanyak oleh kalian melafadzkan ya dzal jalali wal ikram. Di sini za, ya dzal jalali wal ikram. Kenapa? Karena za ini munada mudhaf. Munada itu kata benda yang diseru, yang diawali oleh huruf nida ya. Dan munada itu macam-macam, bisa u, bisa a, tergantung kedudukan dia. Kalau ada orang umpamanya nama mufrad tunggal umpamanya Muhammad, ya Muhammadu, bukan da, karena dia isim mufrad atau nama alam, nama isim alam, nama orang. Kalau yang diserunya itu idhafat, umpamanya wahai pemilik rumah. Pemilik rumah dzul bait, idhafat. Maka ketika ada huruf nida, munadanya dinasobkan, tanda nasobnya fathah, ya dzal bait. Wahai umpamanya pemilik kitab, ya dzal kitab. Nah, munada mudhaf wajib nasob, dan tanda nasobnya dengan fathah kalau dia isim mufrad, dan kalau dia zu menjadi za disebutnya asmaul khamsah. Asmaul khamsah kalau sedang rafa dengan u, Abu Bakrin, hai Abu Bakar, ya Aba Bakrin. Kalau sedang nasab dengan alif, ya Aba Bakrin. Kalau sedang jar dengan ya, Abi Bakrin. Marartu bi Abi Bakrin. Nah, karena dzal jalali wal ikram munada mudhaf, maka dibaca nasab dengan dza, ya dzal jalali wal ikram. Kalau tadi dibaca dzil jalali wal ikram karena dzi sifat dari Rabbi. Nanti dalam surah Ar-Rahman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dzunya sebagai sifat dari wajhu.
dibaca dzu. Jadi baik dza, dzu ataupun dzi secara makna sama. Hanya yang membedakan adalah kedudukan dia di dalam kalimat tersebut. Kata Nabi SAW, alidzu bi ya dzal jalali wal ikram. Biasakan oleh kalian, kontinyukan oleh kalian, perbanyak oleh kalian berdoa dengan lafaz ya dzal jalali wal ikram. Ini penjelasan Imam Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah, karena makna aladza yulidzu ildzadzan maknanya lazimahu wa sabaru alaih. Alidzu itu kalau terus menerus continue melakukan hal tersebut disebut alidzu. Dan di dalam hadis ini terkandung salah satu sifat Allah yaitu dzal jalali wal ikram. Masih di dalam musnad dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa rajulun yusalli. Faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'allahu bi ismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Aku sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Ada orang yang sedang sholat. Di dalam sholatnya terdengar orang itu berkata, tidak dijelaskan sedang apa dia berdoa dengan doa ini dalam sholatnya, tapi kemungkinan besar dalam sujud. Dan suaranya keras terdengar, yang menunjukkan dibolehkannya mengeraskan doa di dalam sujud sehingga terdengar oleh orang yang ada di dekatnya. Selama tidak mengganggu orang yang sholat yang lain, mungkin di sampingnya ada yang lagi sholat, maka jangan, karena mengganggu. Tapi kalau tidak ada lagi yang sholat, maka dibolehkan. Di dalam sholatnya orang itu berdoa, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, bi anna lakal hamdu, bahwa sesungguhnya bagimulah segala puji, la ilaha illa ant, tidak ada sembahan yang hak selain engkau. Al-Mannan. Al-Mannan yang maha pemberi. Yang maha banyak pemberiannya. Badi'us samawati wal ard. Pencipta langit dan bumi. Apa beda khaliq dengan badi'? Kalau badi' menciptakan dengan cara berkreasi tanpa contoh sebelumnya. Allah menciptakan langit dan bumi gak ada contoh sebelumnya. Berkreasi sendiri. Makanya bid'ah menciptakan amal baru hasil kreasi sendiri. Satu akar kata dengan badi'. Bid'ah. Nabi SAW menyatakan, ma kuntu bid'am minar rusul. Aku bukan rasul yang bid'ah. Maknanya bukan yang baru. Sudah ada contoh rasul sebelumnya. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum. Ada ya sama dengan ya dzal jalali wal ikram, ada ya. Ya ini huruf nida, kata yang datang setelah ya disebut munada. Munada itu yang diseru. Dan ketentuannya beda. Kalau idhafat harus nasab, makanya ya dzal jalali wal ikram karena dia idhafat. Idhafat itu satu kata yang disandarkan kepada kata lain. Dua kata ini disebut idhafah. Tapi kalau yang diserunya ini isim mufrad, kata tunggal, bukan kata majemuk, bukan dua kata.
maka dibaca u dan tidak bertanwin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Tidak ya Hayya. Kenapa tadi ya Dzal Jalali wal Ikram itu mah idzafat, ini mah tunggal. Itu ada ketentuan dalam ilmu nahwu tentang ketentuan untuk idzafat itu ada 5 macam. Ya Hayyu ya Qayyum. Inilah doa, penghantar doa sebelum berdoa, zikir dengan zikir ini. Dengan mengatakan bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah, setelah itu baru mengungkapkan isi doanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar. Kata beliau, orang ini telah berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, yang apabila dia dimintai doa dengan mengucapkan zikir ini pasti doanya diijabah, dan bila dia diminta dengan melafazkan lafaz ini pasti akan diberikan. Jadi maksudnya adalah ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka setelah mengutip hadis tadi, berkata Imam Ibnu Qayyim mengomentari ini, dinukil oleh muallif, fahadha su'alun lahu wa tawassulun ilaihi bihamdihi wa annahu alladhi la ilaha illa huwal mannan fahuwa tawassulun ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa ma'a haqqu dhalika bil ijabah wa 'azzamuhu mawqi'an indal mas'ul. Ini adalah permintaan hamba kepada Allah dan tawasul kepada Allah melalui pujian kepadanya. Tawasul dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya disyariatkan. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna. Silakan kamu berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ini tawasul kepada Asmaul Husna. Jadi ini permintaan hamba kepada Allah, tawasul hamba kepada Allah dengan memuji Allah, bahwa Allah itu tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Dia Al-Mannan. Apa Al-Mannan tadi? Yang Maha Pemberi dengan pemberian yang banyak, dan ini tawasul kepadanya melalui Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Dan inilah tawasul yang menyebabkan paling layak doanya diijabah, paling agung kedudukannya dalam pandangan zat yang sedang dimintai, yaitu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu an, kata Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Thauban, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salat, setelah salam beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah as-salam. As-salam sudah kita jelaskan maknanya. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Tabarakta, maha barakah engkau ya Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Dzul jalali wal ikram termasuk nama yang mudhaf, yang mudhafah, nama yang disandarkan. Dzul jalali wal ikram. Dan nama-nama yang idhafat, nama-nama Allah maksudnya, itu banyak. Nama-nama Allah yang idhafat, arti idhafatnya berbentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. 2 kata. 1 kata pertama disandarkan, namanya mudhaf.
Kata kedua, tempat penyandaran disebut mudhaf ilaih. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofah. Nama Allah yang berupa idhofah itu banyak. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, wa kadzalika asma'uhul mudhafah. Demikian juga ada nama-nama Allah yang berupa idhafat. Contoh Arhamur Rahimin. Arham ini mudhaf. Rahimin mudhaf ilaih. Arhamur Rahimin ini idhafat. Maknanya yang paling penyayang dari kalangan para penyayang. Wa khairul ghafirin, sebaik-baik pengampun. Rabbul alamin, ini juga idhafat, penguasa seluruh alam. Maliki yaumiddin, ini juga idhafat dengan 3 kata malah. Penguasa hari kebangkitan, hari pembalasan. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jami'un nas li raibi al-yaumin la raiba fih, yang mengumpulkan manusia di hari yang enggak ada keraguan di dalamnya. Muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya artinya yang membolak-balikan hati. Dan banyak lagi idhofat lainnya sebagai nama Allah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalam doa, dan ini menjadi ijma kalangan kaum muslimin. Adapun makna idhofah dalam nama Allah adalah ini menunjukkan kepada sejumlah sifat yang banyak, bukan hanya satu sifat saja. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan beberapa kaidah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Beliau jelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid. Kata beliau, wal idhafah fi qawlihi dzul jalali wal ikram hiya min babi idhafati sifatil qaimah bihi ilaihi azza wa jalla ka qawlihi dzur rahmah dzul quwwah. Dan nama Allah yang berupa idhafat, contoh dalam firman-Nya dzul jalali wal ikram, ini merupakan idhofat dalam makna menyandarkan sifat kepada sang pemilik sifat. Jadi idhofah itu maknanya banyak. Ada sifat dan mausuf yang disifati dengan yang mensifatinya. Contoh dzur rahmah, pemilik rahmat. Dzul quwwah, pemilik apa? Kekuatan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Maka jalal, ikram, rahmah, quwwah, ini semua sifat Allah yang dihususkan, milik Allah. Dan ini menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu di antara makna dari apa? Dari idhafat. Maknanya adalah mensifati zat dengan sifat yang diterangkan seperti dzul jalali wal ikram, dzul quwwah, dzur rahmah. Ar-rahmah ini sifat bagi pemilik zat yang disifati. Termasuk al-quwwah, ini sifat yang menjadi melekat pada zat yang disifati. Begitu. Berbeda dengan dzul arsyil majid. Berbeda dengan umpamanya pemilik arsy. Allah disebut pemilik arsy, dzul arsyil majid. Al-arsy itu makhluk.
Sehingga makna dzul arsy mimbab idhafatil makhluk ila khaliqihi. Ini menyandarkan makhluk kepada penciptanya. Dzul arsy, sang pemilik arsy. Arsy itu makhluk. Bahkan arsy itu makhluk terbesar dan tertinggi. Setelah arsy nggak ada lagi yang lebih besar. Di atas arsy nggak ada lagi makhluk. Di atas arsy itu Allah, istiwa di sana. Nah, arsy makhluk, dzul arsy pemilik arsy, yaitu Allah Azza wa Jalla. Arsy di sini bukan sifat bagi Allah, berbeda dengan tadi dzur rahmah. Rahmah sifat bagi Allah. Dzul jalali wal ikram, jalal dan ikram sifat bagi Allah. Dzul quwwah al quwwah sifat bagi Allah. Tapi dzul arsy bukan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, tapi disebutnya menyandarkan makhluk kepada Khaliq, dan maknanya ala wajhi tasyrif, dalam bentuk atau dalam arti tasyrif. Tasyrif itu memuliakan makhluk yang disandarkan kepada Allah, menunjukkan mulianya arsy. Dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, maka wajib juga dimuliakan. Seperti Ka'bah. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka beribadah kepada siapa? Kepada Rabb rumah ini. Rumah ini maksudnya Ka'bah. Ka'bah disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bukan berarti Ka'bah itu sifat dari Allah Azza wa Jalla, tapi mulianya Ka'bah sehingga disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itulah. Adapun di dalam nama Allah Dzul Jalali wal Ikram, di sini disatukan dua jenis sifat. Dan banyak dalam Al-Quran Allah menyatukan dua jenis sifat. Kalau Dzul Jalal wal Ikram, dua sifat Al-Jalal dan Ikram sebagai sifat Allah disatukan di sini. Disebut dua-duanya secara bersanding. Contoh lain dalam surah Hud ayat 73, rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan barokahnya terlimpah kepada kalian, hai ahlul bait. Ahlul bait di sini maknanya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya dia maha hamid dan maha majid. Hamid dan majid disebut dua-duanya secara bersanding oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam An-Naml ayat 40, fa inna rabbi ghaniyun karim. Sungguhnya Rabbku maha ghani dan maha karim. Dua sifat Allah disebut dua-duanya secara bersanding. Dalam An-Nisa 149, fa innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah maha pemaaf dan maha kuasa. Disandingkan antara maha pemaaf dan maha kuasa. Dalam Al-Mumtahanah ayat 7 disebut wallahu ghafur rahim. Ghafur dan rahim disebut. Dalam surah Al-Buruj wa huwal ghafurul wadud. Al-Ghafur dengan Al-Wadud ini juga disebut secara bersanding. Dan banyak dua nama Allah disebut, disatukan, disandingkan dalam satu kalimat. Ini contoh seperti banyak di dalam Al-Quran. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan, ketika memuji, menyanjung firman Allah Azza wa Jalla tentang dua nama Al-Hamid dan Al-Majid. Diperdalam makna Al-Hamid dengan Al-Majid karena ada kaitan dengan Dzul Jalali wal Ikram.
bahwa kedua nama ini, Al-Hamid dan Al-Majid, merupakan poros tempat kembalinya seluruh kesempurnaan. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa ammal Majid fahuwa mustalzimun lil azamah was-sa'ah wal jalal. Disebut jalal. Walhamdu yadullu ala sifatil ikram. Disebut ikram. Wallahu subhanahu dzul jalali wal ikram. Kata Imam Ibnu Qayyim, adapun Majid, di dalam diri Al-Majid mesti harus terkandung sifat keagungan, keluasan pemberiannya dan kemuliaan. Dan alhamdu menunjukkan sifat mulia. Allah Azza wa Jalla dzul jalali wal ikram. Allah pemilik keagungan dan kemuliaan. Karena dia agung, maka dia disebut Majid. Karena dia mulia, dan kemuliaan itu dalam bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk, maka dia layak dipuji, disanjung, maka disebut dengan sebutan Hamid. Kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hadza ma'na qaulul 'abdi, wa hadza ma'na qaulil 'abdi la ilaha illallah wallahu akbar. Dan inilah makna yang terkandung dalam ucapan hamba la ilaha illallah wallahu akbar. Karena apa? Allahu akbar. Karena la ilaha illallah menunjukkan keuluhiyahan Allah dan keesaan Allah dalam hal uluhiyah tersebut. Apa makna uluhiyah teh? Hak untuk disembah. Jadi dalam la ilaha illallah terkandung penjelasan Allah sesembahan, layak untuk disembah, dan esa dalam hal itu satu-satunya. Dan di dalam al-uluhiyah mesti terkandung sifat mahabbah yang sempurna, cinta yang sempurna. Jadi ketika membahas tentang lafaz atau makna Allah, Allah itu adalah ilah itu adalah al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Ilah itu maknanya sesuatu yang disembah karena kecintaan dan pengagungan. Kenapa menyembah dia? Karena cinta dan mengagungkan dia. Makanya diaplikasikanlah cinta dan pengagungan itu dalam bentuk menyembahnya, dalam bentuk beribadah kepadanya. Jadi dalam uluhiyah mesti terkandung cinta yang sempurna. Sedangkan Allahu Akbar menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah. Mulia dan agungnya Allah mengharuskan Allah itu diagungkan, Allah itu dimuliakan, Allah itu dibesar-besarkan. Karena itulah maka dua kalimat ini la ilaha illallah dan Allahu Akbar seringkali disandingkan, disatukan di dalam Al-Quran. Jadi sifat jalal mencakup makna at-ta'zim dan ikram mencakup makna al-hamd wal mahabbah. Al-jalal mengandung makna pengagungan, dia harus diagungkan. Al-ikram mengandung makna dia harus dipuji dan dicintai, diagungkan. Ini makna yang terkandung dalam lafaz jalal, dipuji dan dicintai, itu kandungan lafaz al-ikram. Berkata Al-Khattabi rahimahullah ketika menjelaskan beberapa kemungkinan makna yang terkandung dalam ya dzal jalali wal ikram. Kata beliau, maknanya adalah wal makna annallaha azza wa jalla mustahiqun ayyujalla wa yukram fala yujhadu wa la yukfaru bihi
Wa qad yahtamilu ay yakuna al-mana annahu yukrimu ahla walayatihi wa yarfa'u darajatihim bitawfiq li ta'atihi fid dunya wa yujilluhum bi ay yataqabbala a'malahum wa yarfa'u fil jinani darajatihim. Wa qad yahtamilu ay yakuna ahadul amrayn wa huwal jalal mudhafan ila Allah subhanahu bimana as-sifat lahu wal akhar mudhafan ila al-amdi bimana al-fi'lu minhu ka qaulihi subhanahu wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Kata Al-Khattabi, makna dari ya dzul jalal wal ikram adalah bahwa Allah itu berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Tidak boleh diingkari dan dikufuri. Ini makna pertama. Makna kedua mungkin saja bermakna dia memuliakan orang-orang yang dicintainya, mengangkat derajat mereka dengan cara dia memberi taufik kepada orang itu untuk taat di dunia, lalu memuliakan orang itu dengan diterima amalnya dan ditinggikan derajatnya di surga. Ini kedua, makna kedua. Dan yang ketiga mungkin salah satu di antara kedua ini yaitu al-jalal, diidhafatkan kepada Allah sebagai sifat, dan yang lain diidhafatkan kepada hamba sebagai perbuatan hamba. Seperti contoh, dalam surah Al-Muddathir ayat yang terakhir 57, Allah disebut wa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah itu ahli taqwa, ahli maghfirah. Apa yang dimaksud ahli taqwa? Ahli taqwa itu adalah zat yang paling layak ditakwai oleh manusia. Manusia paling layak bertakwa kepada Allah, paling harus. Ahlu taqwa menjelaskan perbuatan hamba yang harus bertakwa kepada Allah. Ahlul maghfirah, perbuatan Allah yang dilakukan kepada hamba. Ahlul maghfirah itu ahli pemberi ampunan, yang berhak layak memberi ampunan. Ahlul maghfirah, ini perbuatan Allah kepada hamba. Jadi idhafat bisa berupa perbuatan hamba kepada Allah, bisa berupa perbuatan Allah kepada hamba. Seperti ahlu taqwa. Ahlu taqwa ini perbuatan siapa ke siapa? Perbuatan hamba kepada Allah berupa apa? Harus bertakwa. Ahlul maghfirah perbuatan siapa? Allah kepada hamba. Nah, dzul jalali wal ikram juga bisa bermakna begitu. Dzul jalal bisa bermakna ini perbuatan Allah kepada hamba. Yaitu Allah memuliakan ya sang hamba. Bagaimana cara memuliakannya? Diberi hidayah untuk taat. Kalau dia taat, terus diberi anugerah berupa ketaatannya diterima oleh Allah, dipahalai. Itu di dunia. Terus ketiga berupa kemuliaannya itu diberikan surga yang penuh kenikmatan di akhirat nanti. Jadi dzul jalali bisa berupa perbuatan Allah kepada hamba. Bisa juga bermakna dzul jalali itu perbuatan hamba kepada Allah, yaitu si hamba wajib memuliakan Allah, wajib mengagungkan Allah. Dua-duanya mungkin. Jadi ada tiga kemungkinan makna dzul jalali wal ikram. Pertama, makna dzul jalali wal ikram ini perbuatan Allah kepada hamba dalam bentuk Allah memuliakan hamba. Allah mengagungkan hamba dalam bentuk diberikan taufik untuk taat, ketaatannya diterima dan lalu diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, dimasukkan ke dalam surga dan ditinggikan derajat. Bisa berarti bermakna perbuatan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Coba lihat penjelasan mu'allif fansarafa
ahadul amrain wa huwal maghfirah ila Allah subhanahu wal akhar ilal ibad wa huwa taqwa. Ya. Tiga makna yang tadi dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya. Kata beliau, al-qaulul awal aqrabuha ilal murad. Thumma qal wa idza kana mustahiqan lil ijlal wal ikram lazima an yakuna muttasifan fi nafsi bima yujabu dhalika kama idza qala al ilahu wal mustahiq li ayyulaha ayyubada kana huwa fi nafsi mustahiqan lima yujabu dhalik wa idza qila huwa ahlut taqwa kana huwa fi nafsihi muttasifan bima yujabu ayyakuna huwal muttaqa. Kata Syekhul Islam, di antara tiga makna tadi, makna yang pertama itu yang lebih dekat kepada yang dimaksud. Makna pertama itu ya Allah yang layak dimuliakan dan diagungkan oleh hamba. Jadi Dzul Jalal wa Ikram ini perbuatan hamba kepada Allah dalam bentuk mereka harus memuliakan, mengagungkan Allah. Kemudian berkata Syekhul Islam, apabila dia berhak diagungkan dan dimuliakan, mestilah di dalam dirinya terkandung sifat-sifat yang menyebabkan dia layak diagungkan dan dimuliakan. Sebagaimana apabila ilah adalah zat yang berhak disembah atau diibadati. Mana ilah itu begitu. Maka pastilah di dalam diri ilah tersebut memiliki sifat-sifat yang menyebabkan dia wajib diibadati dan disembah. Bila dikatakan wa ahlu taqwa, Allah itu ahlu taqwa. Maknanya zat yang paling harus ditakwai oleh seorang hamba. Maka pastilah di dalam diri Allah terkandung sifat-sifat yang menyebabkan dia layak untuk ditakwai. Penjelasan barusan bisa difahami dan dimengerti atau tidak? Bisa ya, masa sejelas itu. Jamaah cerdas, penjelasannya gamblang, masa tidak faham. Di antara makna yang menguatkan penjelasan tadi adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari ruku. Apa yang beliau baca setelah sami Allahu liman hamidah? Rabbana walakal hamdu. Mil'as boleh mil'as, boleh mil'us. Secara makna, secara nahu dua-duanya boleh. Tapi yang lebih afdal mil'a. Kenapa mil'a? Sebab dia itu disebut dengan sebutan hal. Ya bukan hal kita. Dzaraf. Dia dzaraf. Sepenuh langit. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbana walakal hamdu. Setelah sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Mana mendengar? Artinya mengijabah doa orang yang ketika berdoa itu memuji Allah dulu. Karena apa? Karena adanya huruf li. Sami Allahu liman hamidah. Biasanya sami'a disebut dalam bahasa dengan
fiil yang bukan muta'addi, fiil yang tidak membutuhkan kata bantu. Saya mendengar suara, sami'tu sautan. Tidak perlu sami'tu ila sautin, tidak perlu ada ila. Saya mendengar kepada suara, enggak. Sami'tu sautan, saya mendengar suara. Sami'tul adzan, saya mendengar adzan. Tidak perlu sami'tu lil adzan atau sami'tu ilal adzan. Itu mendengar langsung. Tapi kalau pakai kata bantuli, umpamanya sami'tu liman sa'alani, aku mendengar orang yang meminta kepadaku. Adali maksudnya bukan hanya mendengar suara, tapi permintaan dia itu didengar, maknanya dikabulkan. Kadang-kadang kita minta ke seorang, orang itu pasti mendengar, tapi permintaan kita tidak diberi. Apa kita bilang dia tidak mendengar permintaan saya? Kan gitu ya, kita juga suka mendengar di sana, artinya apa? Mengabulkan. Kalau suara kita ngomong dia dengar pasti. Omongan saya nggak digubris, kan gitu ya. Seorang ibu, awas, kamu jangan main-main ke naik-naik ke pohon, nanti jatuh loh. Oleh si anak, didengar nggak omongan ibu? Didengar, tapi tidak ditati. Kalah cat naik, pluk jatuh. Apa kata ibu? Kamu nggak denger omongan ibu, gitu ya? Maksudnya nggak denger apa? Tidak taat, tidak melaksanakan. Dengar mah kupingnya pasti dengernya, tapi tidak ditaat. Sami Allahu li man hamidah, bukan sami Allahu man hamidahu, tapi ada li. Kalau ada li maknanya mengijabah. Nah, Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala puji. Pujiannya sebanyak apa? Sepenuh langit dan bumi. Sepenuh apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Sepenuh yang engkau kehendaki istilahnya. Ahla tsana'i wal majdi. Allah disebut ahla tsana. Ini idhafat. Ahla, athana, dan al-majdi. Maknanya Allah itu yang paling layak disanjung dan dimuliakan. Berarti yang menyanjung dan memuliakannya siapa? Hamba. Kepada siapa? Kepada Allah. Ahla tsana wal majdi. Ahli tsana dan majdi artinya dia yang paling layak disanjung dan dimuliakan. Sama dengan huwa ahlut taqwa. Dia yang paling layak untuk ditakwai oleh hamba-hambanya. Ahaqqu maqalal abdu. Itulah yang paling layak dikatakan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun. Dan kami ini semua hamba-Mu ya Allah. Nah, jadi perkataan bahwa Allah ahla tsana wal majdi semakna dengan dzul jalali wal ikram. Makna dzul jalali wal ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan, maknanya dia yang layak, pantas dan harus diagungkan dan harus dimuliakan. Sebagaimana dia ahlu taqwa, artinya yang paling layak untuk ditakwai. Sebagaimana dia ahlu tsana'i wal majdi, dia yang paling layak untuk disanjung dan dimuliakan. Makanya berkata muallif setelah itu ay huwa mustahikun li ayyuthna alaih wa tumajjada nafsuhu. Dia yang paling berhak untuk disanjung dan dimuliakan. Hamba ketika menyanjung Allah tidak terhitung jumlah sanjungannya. Coba sepenuh langit dan bumi bisa dihitung enggak? Serta antara langit dan bumi dan setelahnya. Ketika dulu kita pernah membahas kitab Bulughul Maram dan membahas doa ini, wa mil amasyita min syai'in ba'du, dan sepenuh apa-apa yang kau kehendaki. Setelah itu maksudnya sepenuh di luar langit dan bumi. Langit dan bumi ini super gede menurut kita, tapi ada yang lebih gede. Apa?
kursi Allah. Jauh lebih gede dari langit dan bumi. Langit dan yang 7, bumi yang 7. Dibanding kursi Allah, itu ibarat 7 benggol tenan, koin, dilemparkan ke tengah padang pasir yang sangat luas. Bayangkan, itu perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Gede mana langit dan bumi dengan kursi? Jauh lebih gede kursi, seperti 7 koin di tengah padang pasir yang luas. Padang pasir itu kursi Allah. Benggol yang itu apa benggol itu? Koin yang tadi itulah langit dan bumi. Sekecil itu langit dan bumi dibanding kursi Allah. Gede banget. Tapi kursi Allah dibanding arasy Allah, seperti satu benggol, seperti satu koin yang ditempelkan di sebuah perisai besar. Pernah lihat perisai? Perisai itu menutupi separuh badan manusia. Seperti itulah ukuran kursi dengan arasy. Arasy itu makhluk Allah terbesar. Tidak ada lagi yang lebih besar dari arasy dan tertinggi. Tak ada yang lebih tinggi lagi daripada arasy Allah Azza wa Jalla. Jadi hitungan sanjungan hamba kepada Allah tak terhitung. Sebagaimana sanjungan Allah kepada dirinya sendiri. Demikian juga dia zat yang paling layak dimuliakan dan diagungkan. Dia mengagungkan diri sendiri, memuliakan diri sendiri, dan hamba dalam hal mengagungkan dan memuliakan Allah tak bisa dihitung dengan angka. Ijlal ini sejenis ta'zim. Ikram sejenis cinta dan memuji. Jadi Dzul Jalali pemilik keagungan, maknanya dia wajib diagungkan dengan pengagungan yang tak terbatas. Wal ikram maknanya dia dicintai dan dipuji dengan kadar cinta dan pujian yang tidak bisa dihitung. Semakna dengan lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi dia seluruh kerajaan dan kekuasaan karena itulah dia agung. Dan bagi dia seluruh pujian. Ini surah At-Taghabun. Maka bagi Allah lah al-ijlal, al-mulk, al-ikram dan al-hamdu. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di sini dzu. Di ayat yang tadi dzi. Di hadis za. Kenapa di sini dzu wa yabqa? Wa yabqa ini fi'il mudhari. Kata kerja. Wajhu fa'ilnya, makanya dibaca dibaca dhamma. Kenapa? Karena dia rafa. Kenapa rafa? Karena dia fa'il. Kenapa disebut fa'il? Karena datang setelah fi'il. Wa yabqa wajhu, tidak boleh wajha atau wajhi. Rabbika, kenapa dibaca Rabbi? Karena dia mudhaf ilaih dari wajhu. Wajhu diidhafatkan kepada Rabbi. Dzu, kenapa dzu? Sebab dia sifat dari wajhu. Al-jalali wal ikram, al-jalali wal ikrami, karena dia idhafat setelah dzu. Mudhaf ilaih. Sampai di bahasa ini. Nah, dalam ayat yang 78 tabarakasmu rabbika dzi. Di sini dzil jalali wal ikram sifat dari Rabbi, dan Rabbi adalah zat Allah. Dalam ayat ke-27 wa yabqa wajhu rabbika dzu sifat bagi al-wajhu, dan wajhu adalah sifat Allah. Wajhu disifati dengan dzul jalali wal ikram. Zat Allah Rabbi disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram, menunjukkan antara zat Allah dan sifat Allah itu sama. Tidak bisa dipisahkan. Dan itu bukan makhluk. Makanya boleh kita berlindung kepada zat Allah. A'udzubillah umpama.
boleh kita berlindung kepada sifat Allah. Seperti a'udzu bikalimatil lahi tammah. A'udzu biizzatika. Berlindungnya kepada sifat Allah. Izzatika sifat Allah. A'udzu bikalimatillah. Kalimat-kalimat Allah termasuk sifat Allah. Boleh berlindung karena kalimat Allah, ridha Allah, kemuliaan Allah itu sifat Allah dan itu bukan makhluk. Oleh karena itulah maka dibolehkan kita berlindung. Menunjukkan zat dengan sifat itu sama. Dalam mushaf ahli Syam ada dibaca tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram, bukan zi. Kalau mushaf yang kita miliki sekarang surah Ar-Rahman ayat 78 dibaca zi, tabarakasmu rabbika zi. Tapi dalam mushaf ahli Syam, penduduk Syam baheula tapinya bukan sekarang. Sekarang udah sama seluruh dunia. Itu dibaca dzu. Ini adalah qiraah Ibnu Amir. Tapi maknanya sama. Itu adalah nama diri Allah dengan mana pemilik Al-Jalal dan Ikram. Adapun mushaf yang lainnya dibaca Dzil Jalali wal Ikram. Maka nama yang dicantumkan di dalam Al-Rahman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram maknanya adalah pemilik wajah yaitu Allah Azza wa Jalla, dan ini mengharuskan bahwa dia memiliki kemuliaan dan keagungan. Karena apabila wajah Allah adalah wajah yang memiliki keagungan dan kemuliaan, berarti ini tanbih. Tanbih ini peringatan, awas loh. Allah itu agung dan Allah itu mulia. Jangan sekali-kali menghinakannya, merendahkannya, melecehkannya, mengabaikannya. Di dalam kalimat ini atau nama ini tergantung tanbih itu. Dan ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Dzul Jalal Ikram, makna yang lebih kuat adalah dia yang zat yang layak diagungkan dan layak untuk dimuliakan. Di akhir kitab ini mu'alif berkata, wa bihadza yantahi ma aradtu iradahu fi fiqhi asma'il husna, asma'illahil husna, walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala ma yassara wa manna la uhsi sanan alaih. Dengan penjelasan ini selesailah apa yang ingin saya jelaskan tentang fikih al-asmaul husna. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak, baik, penuh barokah atas kemudahan yang Allah berikan dan anugerah yang Allah limpahkan. Aku tidak bisa menghitung pujian yang aku tujukan kepada Allah. Diakhiri dengan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Selesai sudah penjelasan fikih al-asmaul husna seluruhnya. Dengan demikian selesailah kajian di Masjid An-Nafi ini yang membahas fikih al-asmaul husna. Boleh selesai secara permanen, boleh dilanjut kepada kitab lain ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa untuk bertanya jawab. Sebelumnya saya mau bagi-bagi hadiah. Bapak-bapak ada yang mau ini? Sudah belum? Belum, yakin? Kasih mic. Nama Pak? Nama Mawardi, panggilan Ardi Ustaz. Ardi. Ustaz. Kepanjangannya Mawardi. Oh, Ustaz. Nggak disebut Mawar ya? Tidak Ustaz. Pak Ardi, apa yang dimaksud dengan Dzul Jalali wal Ikram artinya?
Artinya adalah wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Barakallahu fiik. Ya sudah begitu, silakan. Ahwat, siapa yang mau hadiah? Cung. Oleh panitia ditunjuk. Jazakallah khairan. Ada ahwat? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahwat, setelah beres salam sholat, apa yang dibaca? Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Terus ahwat ngapain? Istighfar 3 kali langsung Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya? Astagfirullah, aku mohon ampunan kepada Allah. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam, ya Allah Allah as-salam yang memberi keselamatan, wa minkas salam, dan dari engkau keselamatan. Tabarakta ya zal jalali wal ikram, dengan barokahmu dan wal jalali wal ikram, Allah yang pemilik keagungan dan kemuliaan, atau Allah yang berhak layak diagungkan dan dimuliakan. Barakallahu fiik. Ya, nanti dikasih. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya. Sudah terlalu banyak. Seseorang terhalang masuk surga karena hutang yang belum terbayar. Hutangnya besar. Ini bertanya apa curhat? Keluarga yang ditinggalkan tidak bisa menanggulanginya. Bagaimana nasib si mayit pada hari kiamat? Solusinya bagaimana karena tidak bisa membayar? Taib, barakallahu fiik. Kalau orang memiliki hutang dan berniat membayar, dan hutangnya itu untuk kebutuhan yang pokok, umpamanya kelaparan, nggak punya makanan, kemudian pinjam. Berobat, nggak punya uang, kalau nggak berobat beresiko parah atau bahkan mati, boleh pinjam. Dan dia bermaksud membayar dan berupaya untuk membayar. Tapi tidak terbayar juga sampai matinya. Keluarganya, anak-anaknya sama-sama tidak bisa membayar. Kata Nabi SAW, akulah yang akan menanggung hutangnya. Kalau memang seperti itu. Nah, adapun orang hutang bisa bayar tapi nggak bayar. Sayang terhadap uangnya. Akhirnya nanti digolangkan dulu habis. Atau sudah ada gitu ya. Tapi sayang dipakai beli ini, dipakai beli sampai tidak terbayar. Sampai meninggal, ini yang tidak diampuni. Ini yang akan diperhitungkan. Ini yang menyebabkan dia ini terhalang masuk surga walaupun dia soleh. Banyak ibadahnya. Selalu menjaga diri dari dosa. Mati dalam keadaan demikian, tapi punya hutang yang mampu dia bayar tapi tidak dibayar, ini yang akan diperhitungkan ya. Adapun yang sudah berupaya mencari untuk bayar sampai tidak mampu membayar sampai meninggal, maka kata Rasul SAW, aku yang akan menanggungnya. Wallahu a'lam. Maaf keluar dari tema. Ibu mertua sedang sakit, nggak kuat berdiri, cuma tidur saja. Ketika sedang sholat sering ketiduran antara sadar dan nggak sadar. Mungkin pengaruh obat nyeri, gampang pikun, mengantuk. Gimana hukum sholatnya? Disisipkan juga pakai pampers. Taib, ada dua hal. Pertama, sholat dengan memakai pampers. Kemudian pampers mana nama mereknya? Apa nama itunya teh?
Popok, nah popok saja. Sudah kesebut tuh Pampers. Iklan gratis. Salat dengan memakai popok. Lalu di dalam kalau bisa sebelum salat ganti, kalau itu sudah najis ganti. Tapi kalau tidak mampu, ketika diganti juga tetap aja nanti di tengah-tengah salat kencing lagi, BAB lagi karena penyakitnya, dan dia masih mampu salat, maka silakan salat walaupun dalam keadaan najis dan tidak bisa bersuci. Yang gugur bukan kewajiban salatnya, tapi yang gugur adalah memenuhi kewajiban syarat suci dalam salat. Salah satu syarat sahnya salat suci, baik dari najis ataupun dari hadas. Wajib ditunaikan kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka gugur kewajiban ini tanpa menggugurkan kewajiban salatnya. Salatlah walaupun dia tidak bisa wudu. Salatlah walaupun badannya penuh najis. Karena tidak bisa menghindarkan diri. Sama dengan syarat sahnya salat menghadap kiblat. Kalau mampu menghadap kiblat tapi menghadap ke arah lain enggak sah. Tapi kalau tidak mampu menghadap kiblat, seperti di kendaraan, seperti tempat yang kita enggak tahu di mana arah kiblat, salatlah kemana saja, walaupun salah, walaupun tidak mengarah kiblat, sah. Yang gugur adalah kewajiban menghadap kiblat. Kewajiban salatnya tidak gugur. Jadi boleh enggak salat memakai pampers? Popok boleh. Kalau memang itu tidak mampu dia hindarkan, ya. Itu pertama. Kedua, kadang ada orang yang pikun. Ketika salat dia linglung di dalam, awalnya sholat konsentrasi, begitu takbir Allahu Akbar beberapa menit kemudian linglung lagi. Apa yang dia harus baca enggak tahu, gerakan apa yang harus dia lakukan. Ketika sudah berdiri sujud langsung salam. Karena itulah yang mampu dia lakukan, enggak apa-apa, sholatnya sah karena di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu sesuai dengan kadar maksimal kemampuanmu. Mampunya segitu ya segitu. Mampunya serokaat, ya. Nah, termasuk berada dalam pengaruh obat bius. Karena umpamanya sakit habis operasi dibius, kemudian sadar lagi. Tapi kan kesannya tidak penuh ya. Ketika umpamanya ketika sholat Allahu Akbar baca Fatihah tidur. Dia nggak sadar lagi. Pas bangun, dia sudah nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sudah, itu semampunya. Yang penting dia sudah berusaha secara maksimal. Di tengah-tengah dia tidak sadar, di tengah-tengah sholat dia tertidur, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon nasihat Ustaz, qadarullah orang tua anak menjual rumah kepada kakak anak. Berarti ke anaknya sendiri ya. Dan uang penjualannya disetorkan ke bank untuk investasi syukuk di bank syariah. Dan harapan bisa banyak membantu orang tua dan lain-lain. Dari uang bunga bulanan hasil investasi syukuk tersebut, padahal orang tua anak masih berkecukupan dan punya uang pensiun. Titik. Pertanyaannya apa? Laporan gitu ya. Laporannya diterima. Ya ada lagi pertanyaan. Terus bagaimana orang tua gitu? Pertama ya ada dua hal. Bagaimana hukum investasi di bank syariah? Kalau secara teoritis bank syariah ini benar di dalam menerapkan sistem bisnis yang dia lakukan. Jadi dia menampung investasi dari orang, kemudian disebut nasabah. Ini nama lain dari investor. Lalu digolangkan, ada keuntungan dibagi. Maka keuntungan tiap bulan fluktuatif, tidak stag. Sekian terus enggak.
Kalau untungnya besar, dapat besar. Untungnya sedikit, dapat sedikit. Tidak ada untung, maka tidak ada. Kalau rugi ikut nanggung. Investasi menanggung juga kerugian. Gak bisa kita, pokoknya saya investasi, kalau untung sekian, kalau rugi saya gak mau rugi. Gak boleh begitu, itu bukan investasi namanya ya. Kalau rugi ikut nanggung kerugian. Tapi kalau bank rugi kemudian dilaporkan rugi, ini gak akan laku, bisa tutup ya. Makanya bank mah mau rugi mau untung, maka laporannya tetap untung. Kalau enggak dilikuidasi nih bank. Jadi teorinya benar, diinvestasikan, digolangkan, ada untung, dibagi. Prakteknya, ini akad ketika investasi seperti itu. Benar-benar. Adapun prakteknya nanti bank ada penyimpangan, itu bukan urusan kita. Kita berdasarkan laporan, keuntungan bank bulan ini sekian, kita dapat sekian. Ya udah, berdasarkan data yang dilaporkan kepada kita, kalau sistemnya seperti itu benar, boleh. Sama dengan investasi. Beda dengan ke bank konvensional, kita nabung, mau bank mau untung mau rugi kan stag. Siapa namanya? Bunganya. Sekian, gak fluktuatif. Tetap itu bunga. Ya, maka itu yang tidak boleh. Jadi kalau teori yang disepakati tentang sistem investasi itu benar sesuai dengan syariah, boleh halal. Keuntungannya boleh untuk kita ambil ya. Itu yang pertama. Adapun prakteknya di luar pengetahuan kita, itu bukan wewenang kita, bukan urusan kita, dan kita tidak bisa meminta atau mengawasi cing mana usahana naon wae. Itu kan nggak bisa kan, nggak memungkinkan kita untuk itu. Itu pertama, boleh halal kalau memang bank syariah. Tadi kan disebut bank syariahnya. Kedua, kalau umpama itu bank konvensional dan kita ragu atau yakin tentang ketidakhalalannya, padahal orang tua cukup, maka cukupkan dengan sumber penghasilan yang halal bagi dia. Apa perbedaan al-mannan, al-dzul quwwatil matin dengan ar-razzaq? Al-mannan itu yang maha banyak pemberian dan anugerahnya. Tidak sekadar yang berupa materi. Bisa juga berupa hidayah, berupa ilmu, bisa berupa kebahagiaan dan seterusnya. Dzul quwwatil matin, pemilik kekuatan yang sangat dahsyat. Ar-Razzaq, pemberi rizki. Ya, jadi al-manan lebih luas. Yang diberikannya itu lebih beragam. Termasuk mencakup hal yang immaterial. Nah, seperti itu. Sikap terbaik menghadapi orang tua yang masih suka selfie, foto-foto untuk diupload di medsos. Kasih tahu, itu bisa terkena ain, itu bisa disalahgunakan orang, itu bisa membuat orang-orang bermaksiat. Kalau dipajang di media sosial, kasih tahu aja. Saya sering menolak untuk difoto, jadi malas mengajak jalan atau makan di luar karena pasti akan diupload. Saya takut ain. Apakah sikap saya ini salah? Benar, nggak salah. Apakah jika orang lain yang memfoto diri kita tetap akan terkena ain? Iya bisa. Kalau kita dicuri fotonya dari jauh. Karena sekarang bisa di zoom. Terus diupload di media sosial. Bisa terkenain? Bisa. Makanya kita larang. Kalau nggak salah sekarang ada undang-undangnya, nggak boleh memfoto orang lain tanpa izin lalu diupload, nggak boleh ya? Bisa dipenjara berapa? 12 tahun sebenarnya. Nah, bisa terkena itu undang-undang itu.
Apa menjadi suatu kehinaan di mata Allah dan di mata manusia kalau orang tua minjam uang untuk sekolah anak-anaknya atau mencari beasiswa? Enggak, boleh saja, silakan. Itu kepentingan yang perlu ya demi masa depan anak-anak. Tidak hanya di dunia sampai akhirat. Boleh nggak mengusulkan pembahasan selanjutnya kitab Al-Mulakhas fi Syar'i? Ya sekedar usulan, nanti kita pertimbangkan. Itu fikih berarti. Ini masalah tauhid dulu. Apakah sholat sunnah setelah ijab kabul itu sunnah? Iya sunnah. Tidak langsung ijab kabul, tidak harus ya. Apalagi setelah ijab kabul kan si pengantin belum pernah bertemu, belum berjumpa dulu kan. Duduk dulu di pelaminan seharian tuh. Disebut raja dan ratu sehari. Sekarang mah enggak, ketang paling 3 jamnya. Udah sewa gedungnya cuma 3 jam. Kalau dulu di rumah seharian itu. Kadang 7 hari 7 malam nanggap wayang, nanggap dangdut, segala gitu. Nanti saja setelah beres, setelah itu urusan selesai, dua-duanya masuk kamar, silakan sholat bareng, berjamaah. Bagaimana posisinya? Jangan mentang-mentang suami istri pakai geye. Tetap laki-laki imamnya di depan, makmumnya wanita di belakang. Sholat sunnah ya. Setelah itu simpan tangan suaminya di kepala wanita, jangan dipelintir. Doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaiha. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan wanita ini, kebaikan apa-apa yang telah Engkau tetapkan pada diri wanita ini. Dan aku berlindung kepada Engkau. Ini yang harus lebih dihayati, perlindungan. Berlindung dari kejahatan wanita ini atau keburukannya dan keburukan yang Engkau tetapkan dalam diri wanita ini. Sudah, itu aja yang syarinya. Setelah itu terserah Anda. Apa boleh ini sholat diganti dengan niat sholat duha? Beda, sholat duha ini mah ini ya. Ini bisa dilakukan malam hari ba'da maghrib, tergantung kesempatannya. Untuk zikir yang disebut dalam hadis Anas tadi, hadis Anas itu mana? Apakah urutannya dibaca setelah Fatihah atau setelah sholawat? Cing, mana Anas teh? Yang ini teh Allahumma antas salam gitu. Bukan setelah Fatihah, itu mas setelah. Oh ini dari Sauban, dari Anas. Oh ini Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, itu dalam sujud. Bukan setelah Fatihah, bukan setelah ketika berdiri. Dalam sujud setelah subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali boleh baca zikir itu, lalu diikuti dengan isi doanya. Terakhir ya, mohon maaf tidak semuanya terjawab. Suami anak dan sejak kecil dibawa dan diurus saudaranya karena ibunya meninggal. Jadi tidak terlalu paham dan tahu kondisi keluarganya di Jawa. Suami berencana untuk membadalkan umroh untuk orang tuanya. Tapi pernah dengar kalau orang tuanya kejawin. Dan ada yang bilang kalau sebelum meninggal bapaknya syahadat. Dan ada yang bilang ibunya pernah ada lihat sholat id. Apakah boleh membadalkan? Boleh, badalkan saja ya. Kalau kita itikaf di Masjidil Haram, boleh nggak kita pulang ke hotel untuk mandi dan BAB? Ya boleh lah. Masa BAB di Masjidil Haram? Kalau di Masjidil Haram mau ke WC ya pasti keluar.
Keluarnya boleh di pelataran ada WC ke bawah. Boleh ke hotel kalau hotelnya dekat di sana ya. Jadi BAB itu termasuk keperluan yang membolehkan orang yang itikaf keluar daripada dilakukan di masjid. Sudah dari tadi ya. Cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.